Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para orang tua kita, para bapak-bapak haji dan ibu haji, tokoh masyarakat, terkhusus Bapak Haji Mahyudin Sobri, Imam Khatib Bilal dan Gharim, dan seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Huda, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Huda yang insya Allah senantiasa mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pembahasan di surah Yasin. Kemarin sedikit kita singgung tentang innama tunziru manittaba'adz dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama sesungguhnya tunziru manittaba'adz dzikra, engkau memberikan peringatan manittaba'adz dzikra bagi orang-orang yang mengikuti az-dzikra, peringatan, yaitu Al-Quran. Jadi peringatan atau ajaran atau Al-Quran itu bermanfaat dan manfaatnya akan dirasa bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengikutinya. Ittaba'a yattabi'u itu artinya mengikuti secara sungguh-sungguh. Jadi orang-orang yang mengikuti Rasulullah, mengikuti Al-Quran secara sungguh-sungguh, itulah yang dapat mengambil banyak manfaat dari ajaran Rasul dan manfaat Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini. Jadi yang asal-asalan ya sangat sedikit sekali mendapatkan manfaat. Maka harus kita bersungguh-sungguh mengikuti ajaran Allah, melaksanakan perintah Rasulullah, melaksanakan petunjuk Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, dalam surah Al-Anfal ayat 23 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul, tunaikanlah untuk Allah dan untuk Rasul. Idza da'akum, apabila Allah dan Rasul memerintahkan kalian, memanggil kalian untuk melaksanakan sesuatu, lima yuhyikum, kepada apa-apa yang dapat menghidupkan kalian. Ayat ini lihat sejalan dengan ayat yang ada dalam surah Yasin. Jadi perintah Allah, perintah Rasul itu kalau kita
Orang-orang yang beriman dipanggil untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasul, itu adalah lima yuhyikum, kepada apa-apa yang dapat menghidupkan kalian. Jadi perintah Allah dan perintah Rasul itu menghidupkan potensi-potensi baik dalam diri manusia. Lihat, perintah-perintah Allah itu dan perintah-perintah Rasul berupa sunnah-sunnahnya, kalau dilakukan oleh manusia itu dapat menghidupkan potensi-potensi baik dalam dirinya. Jadi akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi-potensi baik dalam diri manusia yang melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Bapak Ibu sekalian, perintah salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Seseorang yang melaksanakan salat secara konsisten dan berkesinambungan itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar pada dirinya. Puasa juga begitu. Ya. Zakat, Bapak Ibu sekalian, apa kata Allah? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah ya Muhammad dari harta orang-orang yang sudah terkena kewajiban zakat, shadaqatan, sebagai sedekah wajib, yaitu zakat. Tutahhiruhum, zakat yang diambil dari orang-orang yang sudah kena kewajiban zakat itu akan membersihkan harta mereka. Karena orang ketika berusaha, ketika dagang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, inna fil bai', sesungguhnya di dalam perdagangan itu, dalam jual beli itu, la halafun wal kadhib, ada sumpah dan ada kebohongan. Orang pengen laku biasanya suka sumpah. Dagangannya supaya dibeli orang suka sumpah. Kemudian al-kadzib, di dalam perdagangan itu ada kebohongan-kebohongan. Berapa banyak orang berdagang berbohong supaya dia dapat untungnya lebih. Apa kata Rasul? Fasyubuhu bis sadaqah, maka bersihkanlah sumpah-sumpah dan kebohongan-kebohongan dalam berdagang dan jual beli itu dengan sedekah. Tuh. Jadi dalam orang mencari rezeki itu banyak kesalahan, banyak kekeliruan. Yang ASN berapa banyak ninggalin jam kerjanya? Etos kerjanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Di kontrak awal. Dia telah berjanji akan melakukan ini dan itu. Begitu juga karyawan-karyawan. Maka perintah Allah dalam zakat itu akan membersihkan harta. Dari cara mengambil yang tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Terus apa? Wa tuzakkihim biha, dan sebagai pembersih jiwa mereka, hati mereka. Lihat perintah Allah dalam surah Al-Anfal, lima yuhyikum, akan menghidupkan kalian semuanya. Jadi salah satu perintah Allah misalnya berzakat, apa? Tuzakkihim biha, itu akan membersihkan, mensucikan jiwa mereka. Jadi jiwa itu akan hidup. Kalau harta, hasil kerja, hasil dagang, hasil berkebun,
Kalau tidak dizakatkan apa? Maka ketika dia dibelikan makanan, kemudian dimakan oleh dirinya, dimakan oleh istri atau suaminya, dimakan oleh anak-anaknya, itu boleh jadi mengenyangkan perutnya, menyehatkan badannya, mencerdaskan otaknya, tapi membuat hatinya keras. Membuat hatinya keras. Sulit menerima kebenaran, sulit melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, berat. Itu dampaknya kalau harta tidak dizakatkan. Lima yuhyikum, perintah-perintah Allah itu akan menghidupkan kalian. Maka hati orang yang berzakat itu akan tumbuh dia. Tumbuh apanya? Sifat-sifat baiknya. Dia terhindar dari kikir, dari pelit, dari sifat rakus, tamak. Ketika dia berzakat, dia mudah berempati dengan orang lain. Nah itu, lima yuhyikum. Maka kata Allah dalam surah Yasin, innama tunziru manittaba'a dzikra. Sesungguhnya engkau memberi peringatan, dan peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh mengikuti az-zikra, mengikuti Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, perintah Allah, perintah Rasul itu merupakan solusi bagi manusia. Ingat, saya ulangi lagi. Perintah Allah, perintah Rasul itu solusi hidup bagi manusia. Jadi perintah Allah bukan beban. Ya, perintah Allah itu bukan beban, tapi solusi. Jadi yang melaksanakan perintah Allah secara sungguh-sungguh itu berarti dia mendapatkan bekal untuk solusi-solusi hidupnya. Semua perintah Allah itu begitu. Ditambah lagi di sini kata Allah, wa khasyar rahmana bil ghaib. Dan ketika dia melaksanakan perintah Allah itu, ya, melaksanakan syariat itu, khasyar rahman, dia takut, ya, dia takut dan penuh kekhusyuan kepada yang Maha Pengasih Ar-Rahman. Bil ghaib, secara gaib, walaupun dia tidak melihat Allah, tetapi dia merasa dilihat Allah. Dia merasa diperhatikan Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini, menurut ini petunjuk kita nih dalam surah Yasin. Jadi orang-orang yang seperti inilah, siapa itu? Orang-orang yang bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran, dan ketika melaksanakannya itu mereka betul-betul takut dan khusyuk, merasa diperhatikan oleh yang Maha Pengasih Ar-Rahman secara gaib. Walaupun mereka tidak melihat Allah, tetapi merasa dilihat. Makanya kalau orang sudah begini namanya ihsan. Namanya apa, Bu? Pak? Ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah an ta'budallah, engkau menyembah Allah, engkau mengabdi kepada Allah, ka'annaka tarak, seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan melihat Allah. Fa illam takun tarah, kalau kalian tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Nah, ini puncak dari keislaman seseorang ketika dia itu khasyar rahmana bil ghaib, merasa takut, dan dia kalau melaksanakan sesuatu khusyuk karena merasa ditatap oleh Allah yang Maha Pengasih. Nah, ini puncak. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim.
Artinya apa? Fabasyirhu, maka berilah berita gembira kepada mereka ya Muhammad, kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengikuti ajaranmu, mengikuti Al-Quran, dan ketika melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah Rasul, merasa diperhatikan, dilihat Allah, mereka khusyuk. Beri mereka berita gembira. Berita gembiranya apa? Bimaghfirah, dengan berupa ampunan dan ditutupi kesalahan-kesalahannya. Jadi maghfirah itu bukan sekedar diampunkan, tetapi ditutupi. Orang-orang yang melaksanakan perintah Allah secara sungguh-sungguh, mengikuti Rasul sungguh-sungguh, aibnya ditutupi oleh Allah. Aibnya ditutupi sama Allah. Bukan hanya dapat pahala, tapi ditutup. Kesalahan-kesalahan masa lalunya ditutup oleh Allah. Sehingga keburukannya tidak menjadi bahan komentar orang lain. Tidak jadi bahan diskusian orang-orang lain. Ketika ngobrol nggak ngomongin dia, gitu, ditutup itu. Orang-orang yang sholatnya khusyuk, ya, yang ketika dia beribadah tekun, sungguh-sungguh, itu insya Allah selamat dari gunjingan. Insya Allah. Dan utamanya nanti selamat pada hari kiamat, ditutupi kesalahannya oleh Allah. Wa ajrin karim, dan balasan pahala karim, yang mulia, yang menyenangkan. Jadi orang ketika dia khusyuk, ketika sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasul, itu hidupnya selalu nyaman, nggak banyak khawatir. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita diajarkan Nabi itu kalau habis sholat bacanya apa? Ngusap muka itu. Itu Nabi biasa kalau habis sholat ngusap muka. Kita juga iya. Yang kita baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Itu dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi ada hadis begitu. Rasulullah kalau habis salat faragha min salatihi, lihat, masa jabhatahu, beliau senantiasa selalu memegang dahinya dan berdoa, asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Ikutin saya, asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim Allahumma adhib anni al-hamma wal hazan Allahumma adhib anni al-hamma wal hazan. Ayo pegang dahinya. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim Allahumma adhib anni al-hamma wal hazan. Jadi kita habis sholat tuh berikrar asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kita mau hidup tuh bersaksi. Kan sholat kita kan menghadap Allah. Maka habis sholat kita akan berinteraksi dengan manusia yang lain lagi. Iya, berinteraksi dengan keluarga kita, berinteraksi dengan tetangga kita, berhubungan dengan teman kantor kita, berhubungan dengan siapapun, kita bersaksi dulu asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kenapa? Karena kita habis menghadap Allah. Iya. Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha
penyayang. Yakin betul Allah itu maha pengasih, akan memberi kepada siapapun. Apalagi yang dekat sama Allah, apalagi yang habis sholat. Yakin betul Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan dia maha penyayang. Akan menyayangi orang-orang yang dekat kepada Allah. Rahman itu pengasih Allah itu kepada siapapun, mau dia mukmin, mau dia kafir, ya, mau dia orang yang taat atau orang yang durhaka, selagi dia berusaha dikasih sama Allah. Dikasih. Selagi dia berusaha untuk mendapatkan sebab-sebab mendapat rizki, dikasih sama Allah. Tetapi yang namanya Ar-Rahim, sayangnya Allah tidak diberi kepada selain orang yang beriman. Tuh, iya, selain orang yang beriman. Maka dengan kasih Allah itu, orang yang beriman ketika dapat rizki, dia tahu hak Allah, dia tahu hak fakir miskin, dia tahu hak dirinya, hak keluarganya. Itu dia. Itulah yang namanya Ar-Rahim, petunjuk Allah tuh. Karena enggak setiap orang itu bisa mengendalikan hartanya, iya, memporsikan hartanya yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah dapat sulit keluar, kan gitu. Tetapi orang yang beriman itu dengan rahimnya Allah, dia dapat petunjuk untuk meninfakkan baik yang wajib ataupun sunnah. Enggak boros terhadap hartanya. Itulah rahimnya Allah yang ditunjukkan kepada orang yang beriman. Terus apa? Allahumma ya Allah, azhib anni, hilangkan dariku. Hilangkan dariku alhamma, kegalauan. Hamma itu kegalauan. Orang yang membuat enggak bisa produktif, ya, enggak produktif itu karena galau. Orang yang membuat tidak konsisten kepada Allah itu karena galau. Orang yang enggak fokus itu karena galau ketika kerja. Makanya kita habis sholat bersaksi kepada Allah, meyakini Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, dan kita minta yang menjadi penyebab kita ini enggak produktif, yang membuat kita ini enggak istiqomah, yang membuat kita ini tidak betul-betul memfokuskan diri kepada yang penting-penting dalam hidup kita, yaitu kegalauan. Maka kita minta itu disingkirkan dari kita. Alhamma, supaya kita hidup ini energik, iya, produktif, gitu. Kadang-kadang orang dipanggil suka enggak nyaut. Kenapa? Karena dia lagi mikirin. Ya kan? Dia salam, dia enggak jawab salam karena enggak fokus. Akhirnya apa? Orang yang beri salam kecewa sama dia, merasa diabaikan. Akhirnya renggang hubungannya dengan dia. Nah, itu gara-gara galau tuh. Makanya kita supaya terhindar dari itu Rasul mengajarkan habis sholat, asyhadu alla ilaha illallah ar-rahmanir rahim, Allahumma adhib anil hamma. Itu, aku bersaksi, ya, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Ya Allah, hilangkan kegalauan dariku. Yang kedua, wal hazan, dan kesedihan. Tuh, orang kalau udah sedih nggak bisa ngapa-ngapain, iya, terlarut dibawa oleh masalah. Ini kita diajar Nabi, selalu kalau habis sholat begitu. Selalu kalau habis sholat begitu. Maka orang yang taat kepada Allah, mengikuti ajar Rasulullah, dalam hidupnya ajrun karim, pahala yang memuaskan, kehidupan yang menyenangkan. Enggak diliputi rasa galau dan enggak diliputi rasa kesedihan. Nah, ini makanya penting. Penting kita sungguh-sungguh ngikuti Al-Quran. Diajarkan kita dalam surah Yasin, innama tungdziru manittaba'adz dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib, fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim.
Makanya kalau sholat sungguh-sungguh, sedekah sungguh-sungguh, melaksanakan sunnah Rasul sungguh-sungguh. Kenapa? Karena itu bermanfaat bagi kita. Manfaatnya nggak kembali kepada Allah, kembali ke kita. Kembalinya kepada kita. Oke, kita lanjut. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Lihat, inna sesungguhnya kami. Iya. Inna artinya apa? Sesungguhnya kami. Nahnu kami. Nuhyi menghidupkan al-mauta. Iya, al-mauta orang-orang yang telah meninggal dunia. Ini setelah mengungkapkan kepada yang gaib dan kita diyakinkan kepada sesuatu yang gaib. Apa itu? Kejadian hari kiamat. Kata Allah, inna sesungguhnya kami, kalian yang baca Quran, siapapun yang baca Quran, yakinlah bahwa sesungguhnya kami, nahnu kami, nuhyi akan menghidupkan al-mauta orang-orang yang telah meninggal dunia pada hari kiamat, akan dibangkitkan kita nanti semuanya. Yang kedua maknanya, mauta itu, lihat, dalam bahasa Arab itu ada mayitun, ada mayyitun. Dalam bahasa Arab itu ada mayitun, ada mayyitun. Kalau mayitun itu jamaknya mauta. Kalau mayyit pakai tasydid, mayyit jamaknya amwat. Iya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Iya. Nah, itu amwat, orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, kalau mauta, maitun jamaknya mauta. Seperti ayat ini, inna nahnu nuhyil mauta. Kalau mayit itu adalah orang yang belum meninggal. Ya, orang yang belum meninggal tapi hatinya sudah mati. Lihat, orang yang meninggal hatinya sudah mati, itu namanya mauta. Atau orang yang masih hidup tapi dia dalam sakratul maut, itu namanya mauta. Makanya ketika Rasulullah bersabda begini, iqra'uha ala mautakum, bacakanlah Yasin ala mautakum, kepada orang mayit-mayit kamu yang dia dalam proses kematian, belum mati tapi dalam sakratul maut. Nah, maka di sini ya ulama menyatakan, menafsirkan ayat ini yang kedua dengan tafsiran Allah akan menghidupkan hati-hati yang mati pada manusia yang masih hidup. Yaitu siapa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya, ketika Allah berkehendak, di hatinya ada keinginan mengikuti Rasul, ya, ada keinginan mengikuti kebaikan, maka ditumbuhkan oleh Allah hatinya yang telah mati itu. Lihat, hati yang mati itu bahaya. Hati yang mati itu bahaya. Makanya musibah paling besar itu bukan kematian. Lihat, musibah yang besar itu bukan kematian, tetapi musibah yang paling besar itu hatinya mati, orangnya masih hidup. Itu musibah paling besar. Karena kalau mati itu sunnatullah, siapapun akan
mati. Tetapi kalau hati ini mati, orangnya masih hidup, nah itu musibah paling besar. Orangnya masih hidup tapi hatinya mati. Maka musibah kecil jadi besar. Iya, musibah kecil jadi besar kalau orang hatinya mati. Tapi kalau orang hatinya hidup, musibah besar itu bagi dia ini adalah kehendak dan ketentuan Allah. Iya. Maka dia masih tegar hidup. Dia tegar menjalani hidup. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, inna nahnu nuhyil mauta, yang makna kedua sesungguhnya kami menghidupkan hati-hati yang telah mati pada manusia yang masih hidup. Nah, supaya hati kita ini tetap hidup, ya, tidak lalai, maka diajarkan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Siapa yang membaca Al-Quran 10 ayat setiap hari, maka dia selamat dari kelalaian. Tuh, iya. Siapa yang baca Quran satu hari 10 ayat, satu hari 10 ayat, maka dia terhindar dari kelalaian. Makanya kita untung tuh, habis sholat ada zikir ya. Berapa ayat kita baca tuh? Iya, kita baca berapa ayat tuh? Al-Fatihah, iya. Ayat kursi, syahidallahu annahu la ilaha iya. Itu berapa ayat? Udah lebih dari 10 ayat. Hah? Al-Fatihah aja 7. Nah, Al-Fatihah aja 7. Iya kan? Itu makanya Pak Bu, kita tuh habis sholat rawat itu zikir. Rawat itu zikir. Kalau kita rawat habis sholat itu, ngikutin zikir itu aja, sambil kita meresapi maknanya, selamat dari kelalaian. Nah, jadi jangan sampai zikir itu terpaksa. Nggak enak kita kalau orang zikir kita bangun. Jangan begitu. Manfaat zikirnya hilang. Iya, zikirnya bukan karena Allah, bukan karena takut sama Allah. Nggak enak dengan Pak Haji Muhyiddin Sobri yang mimpin beliau di kita pergi. Nah, itu manfaatnya hilang. Maka supaya hati kita hidup, ya, ikuti zikir itu dari surah Al-Fatihah, ayat kursi, iya, syahidallah, iya, itu diikuti. Karena Nabi bilang begitu. Yang kedua, supaya hati kita ini hidup, Nabi pernah berpesan kepada salah seorang sahabat, kalau habis sholat jangan tinggalkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma, ya Allah, a'inni, bantulah aku, tolonglah aku, ala zikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, dan untuk mensyukurimu, wa husni ibadatika, dan supaya cakap bagus, ya, untuk mengabdikan diri kepadamu, beribadah kepadamu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku ala zikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan cakap untuk mengabdi kepadamu. Ayo sama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu dan bersyukur kepadamu, dan cakap untuk beribadah, mengabdi kepadamu. Oh, itu cakep doanya. Itu diajarkan Nabi, wasiat Nabi kepada sahabat supaya jangan tinggalkan ini.
Jangan tinggalkan. Maka itu tadi Pak Haji Muhyiddin Sobri salah satu doanya itu Allahumma a'inna. Kalau kita bareng-bareng a'inna, tolonglah kami. Kalau sendiri a'inni. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau rame-rame kita ngimamin mimpin doa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu cara kita, hati kita supaya hidup terus. Terus apa lagi? Biasakan ya hayyu ya qayyum. Apa? Ya hayyu ya qayyum. Ini wasiat Nabi kepada Siti Fatimah. Ma yamna'uki an tasma'i, kata Rasul. Wahai Fatimah, tidak ada yang menghalangi kamu untuk mendengarkan ila wasiati, kepada wasiatku. Artinya apa? Wahai Fatimah, fokuslah kepada wasiatku ini. Jangan sampai ada yang menghalangi pendengaranmu untuk mendengarkan wasiatku ini. Tuh. Bacalah, kata Rasul. Bacalah di setiap pagi dan sore. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astagitsu wa min adzabika astajiru aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Artinya apa? Ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha mengendalikan segala sesuatu. Alam jagat raya ini termasuk diri kita. Iya. Birahmatika astagitsu, dengan rahmatmu astagitsu, aku mohon pertolongan. Tuh. Wa min adzabika astajiru, dan dari azabmu aku berlindung. Aku mohon perlindungan. Aslih li, perbaikilah untukku, sya'ni, keadaanku, keadaan hati, ya, keadaan pikiran, keadaan jasad ini, keadaan keluarga kita, keadaan ekonomi, seluruhnya. Aslih li sya'ni, perbaikilah untukku keadaanku, kullahu, seluruhnya, secara keseluruhan ya Allah. Wala takilni, dan jangan engkau serahkan kepadaku, ila nafsi, kepada diriku, tarfata'ain, sekejap mata pun untuk mengendalikan diriku. Jadi supaya pengendalian diri ini Allah yang mengendalikan semuanya. Pandangan kita dikendalikan oleh Allah kepada yang baik-baik, pendengaran kita dikendalikan Allah kepada yang baik-baik, pikiran kita dikendalikan Allah kepada yang baik-baik, hati kita ditenangkan oleh Allah. Semuanya, ekonomi kita terus digiring kepada perbaikan. Makanya kata Rasul sebelum berwasiat kepada Siti Fatimah, beliau bilang ma yamna'uki. Nih, jangan sampai ada yang menghalangi kamu antasma'i, untuk mendengar, ma usiki, apa yang aku akan wasiatkan kepadamu. Karena doa ini penting. Makanya jangan ditinggal. Habis sholat tuh ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, berapa kali? 100 kali. Kalau ada perbuatan yang kita nih terbawa hawa nafsu, ngikutin hawa nafsu terus, susah kita berhenti dari maksiat itu. Iya, susah berhenti dari keburukan itu. Maka baca ya hayyu ya qayyum 1000 kali. Setiap 100 baca tadi ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Di hati kita, ya hayyu, wahai yang maha menghidupkan, hidupkan imanku. Iya, hidupkan iman kita. Kita minta supaya dihidupkan iman kita. Ya hayyu, wahai yang maha hidup, hidupkan imanku, hidupkan pikiranku, hidupkan hatiku, hidupkan perasaanku, hidupkan potensi-potensi baik dalam diriku. Ya qayyum, dan wahai yang maha mengendalikan. Baca itu 100 kali. Pas udah 100,
birahmatika astaghitsu wa min azabika astajiru aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Baca lagi 100 lagi sampai 1000, 10. Jadi setiap 100 baca itu. Nanti lihat bagaimana Allah mengendalikan diri kita, memperbaiki diri kita. Dari keburukan itu kita digiring. Tuh, kita digiring jadi berubah. Ini penting cara-cara menghidupkan hati. Ayo ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu wa min adzabika astajiru aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Nanti ditulis itu ya, insya Allah. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami akan menulis, mencatat ma qaddamu, apa-apa yang telah dilakukan oleh manusia. Iya. Oleh manusia. Tidak terhindar siapapun dari tulisan-tulisan Allah, catatan-catatan Allah. Kita yakin di samping kanan kita ada malaikat, di samping kiri kita ada malaikat. Tuh, di depan dan belakang kita ada malaikat. Maka semuanya tercatat dengan rapi. Catatan itu ada catatan, ada rekaman. Iya. Kita kalau zaman dulu orang memahami ayat ini tulisan. Tapi kalau zaman sekarang udah canggih, bertambah tuh kita tuh. Apa? Semua yang kita lakukan terekam dengan baik. Kayak HP itu kan ya. Bukan hanya suara kita, tapi gerak itu terekam. Iya, gerak terekam. Maka nanti Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh manusia, kata Allah, pada hari kiamat ini catatan-catatan ini akan diungkap, rekaman-rekaman ini akan diungkap di hadapan kita masing-masing. Tujuannya apa? Bukan Allah nggak tahu, Allah itu maha tahu. Tapi catatan-catatan ini adalah sebagai saksi perbuatan kita, agar manusia itu tidak bisa mengelak lagi. Ya, akan diam 1000 bahasa. Kalau di dunia bersilat lidah luar biasa. Pas nanti di akhirat nggak bisa manusia bersilat lidah. Kenapa? Begitu lengkap catatannya. Ma qaddamu wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan peninggalan mereka. Bapak Ibu sekalian, kita dalam bermasyarakat ya, itu juga dicatat apa peninggalan kita untuk perbaikan masyarakat ini. Untuk supaya kebaikan ini hidup di masyarakat ini, apa peran kita? Peran tokoh masyarakat, peran imam masjid, iya, peran RT, peran RW, iya kan, peran individu kita. Apa? Adakah peran yang ditinggalkan oleh dia sehingga warisan dia itu banyak manusia berbuat baik? Peninggalan kita kepada anak cucu kita apa? Orang dulu itu banyak wasiat kepada anak-anak cucunya. Kenapa? Karena dia ingin meninggalkan kebaikan. Iya. Ada yang berwasiat, nak, jangan ditinggal kamu habis sholat baca sholawat 10 kali. Kan gitu. Jadi bacaan sholawat dia itu turun-temurun tuh sampai cucunya dia dapat pahalanya. Gitu. Jadi bukan hanya bermanfaat bagi yang mengamalkannya, tapi wasiat ini ya
yang dia tinggalkan kepada keluarganya jadi amal kebaikan dia, warisan jariah ilmu kepadanya, itu yang akan dicatat oleh Allah. Napak tilas dia itu yang bermanfaat bagi masyarakat. Begitu juga sebaliknya, yang buruk-buruk, iya. Siapa yang memulai organ tunggal waktu akikahan? Iya. Sehingga orang nggak ada organ tunggal, sehingga mengalahkan syarafal anam. Ayo, siapa itu yang pertama kali akan bertanggung jawab di hadapan Allah? Yang kebaikan-kebaikan, lihat kebaikan-kebaikan tuh baca sholawat, ya, baca sarafal anam, baca Al-Quran, zikir bersama ketika akikahan, itu dia akan mendapat warisan kebaikan terus sampai dia meninggal. Selagi dia amalkan, dia dapat pahalanya. Tinggal mau pilih mana kita yang memilih. Apa mau meninggalkan keburukan di keluarga kita dan masyarakat kita, atau kebaikan? Apa kata Rasul? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayanqusa minhu syai'un. Barang siapa yang mensunahkan, membuat tradisi baik dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya, min ghairi ayanqusa minhu syai'un, tanpa berkurang sedikit pun itu pahalanya. Orang-orang tua kita yang meninggalkan tradisi baik di masyarakat kita itu dapat pahala yasinan, dapat pahala tahlilan, dapat pahala sarafal anam, dapat setiap dibaca mereka dapat. Peninggalan kita apa? Iya, itu kan. Begitu juga yang buruk. Begitu yang buruk. Nah, maka di sini kata Allah, ingat kata Allah, bukan hanya kebaikan yang kita lakukan, tetapi apa peninggalan kita yang kita hadiahkan di masyarakat kita, itu semuanya dicatat oleh Allah. Makanya penting surah Yasin dibaca dan direnungi supaya kita ini dalam bermasyarakat aktif. Iya, bermasyarakat aktif untuk menumbuhkan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu ahsaynahu, kami hitung secara rinci. Jadi Allah itu menghitung perbuatan manusia dan peninggalan manusia, ahsaynahu, secara rinci, detil nanti itu. Detil bagaimana kita memperjuangkan tradisi baik, bagaimana kita mewujudkan tradisi baik, itu detil. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana cara kita mendekati masyarakat, tokoh masyarakat supaya itu terjadi kebaikan, semuanya tercatat. Ahsaynahu. Iya, nggak ada yang terlewatkan. Ahsaynahu fi imamin mubin, itu dalam kitab yang nyata, namanya Lauhil Mahfuz. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, kajian surah Yasin ayat 11 ayat 12. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih.